hilirisasi itu seolah-olah menjadi satu mantra apabila suatu negara ingin sakti gitu ya, ingin makmur, itu tidak bisa tidak harus mengucapkan mantra hilirisasi. Nah, sementara hilirisasi sendiri sebetulnya itu proses business as usual, proses bisnis biasa. Artinya satu proses yang menjadikan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan setengah jadi menjadi produk akhir, itu kurang lebih pengertian hilirisasi semacam itu. Dan itu ya itu proses biasa saja, bukan proses yang wah gitu, enggak. Hilirisasi itu kemudian bahkan ketika menjadi mantra, bahkan menjadi berefek negatif ketika tidak memperhatikan hal-hal yang seharusnya diperhatikan. Misalnya siapa pelaku hilirisasi, bagaimana cara melakukan hilirisasi, ini adalah hal yang memang harus ketat. Termasuk apa yang dihilirisasi, ini tidak bisa sembarangan. Hilirisasi itu dilakukan tidak hanya tujuannya meng-create nilai tambah, tapi nilai tambah itu dinikmati oleh siapa, ini juga menjadi bagian yang tidak lepas dari public policy. Nah, apa yang terjadi di Morowali Mandar, kemudian di Rempang, kemudian di Raja Ampat, itu adalah mantra hilirisasi yang menurut saya bermasalah, karena akhirnya menimbulkan problem di kalangan masyarakat, terutama yang terlibat yang berada di tempat di mana proses hilirisasi itu terjadi. Dan contohnya bisa anda search di Google, itu banyak betapa hilirisasi terutama di bidang tambang itu cenderung bermasalah. Nah, proses yang sebaliknya yaitu hulunisasi, ini satu istilah yang tidak populer dan ya memang jarang dibicarakan. Nah, hulunisasi atau upstream, kalau hilirisasi tadi kan downstream gitu ya. Ini lebih bermanfaat ketika berusaha menjelaskan kenapa proses hilirisasi itu menimbulkan masalah. Nah, terutama terkait dengan tambang itu, sepanjang hulu, ketika masih pada fase hulu itu tidak diperhatikan, maka proses hilirisasi pasti akan bermasalah. Nah, kalau berbicara masalah hulu related to mining atau tambang, maka kita tidak bisa tidak ya apa yang jadi pegangan satu ya, kalau sekarang eranya otonomi daerah, ya bagaimana kepala daerah itu menangani tambang yang ada di daerahnya. Ini yang menurut saya belum ada satu desain yang fundamental terkait dengan tambang. Berbicara tambang tentu tidak lepas dari pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. Ayat sebelumnya menyebutkan cabang-cabang produksi yang penting bagi rakyat, yang menguasai hajat hidup orang banyak dan penting bagi negara, itu harus dikuasai negara. Kurang lebih pengertiannya semacam itu. Maka ketika mantra hilirisasi itu kemudian mengabaikan siapa yang terlibat,
siapa yang harus menangani, itu pada akhirnya hanya akan menimbulkan masalah. Karena ini jauh-jauh hari sebelum proses hilirisasi terjadi, itu batas-batasnya sebetulnya sudah diingatkan oleh para pendiri bangsa, yaitu melalui pasal 33. Ini tidak bosan-bosan saya obrolkan agar masyarakat juga terbuka mata, tidak hanya ketika itu dilakukan oleh satu rezim yang misalnya dulu pada waktu pilpres itu dipilih itu, maka dengan berbagai cara itu kemudian membabi buta membela, atau sebaliknya, semua kita kembalikan pada hulunya, yaitu pasal 33. Situasi yang menurut saya sudah terlanjur ini, momentumnya itu ya sebagaimana yang diperjuangkan oleh para purnawirawan TNI, itu bagian fundamental yang harus itu sebagai kata ganti harga mati ya, yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ya meskipun secara pribadi saya sebetulnya agak kecewa dengan skala prioritas itu yang oleh para purnawirawan itu lebih memprioritaskan poin 8, tetapi poin 5 itu tidak kalah pentingnya. Kalau poin 8 itu ya jangka pendek gitu ya. Kalau poin 5 ini betul-betul perjuangan jangka panjang. Dan ini sebagaimana saya obrolkan kemarin, itu adalah sifatnya sangat mendesak ya, sangat mendesak. Karena itu terkait langsung dengan generasi kita mendatang. Kalau ya mudah-mudahan pasca perjuangan di poin 8 ini kemudian segera direalisasikan pasal 33 yang ada di tuntutan para purnawirawan di poin 5 itu segera direspon oleh DPR, karena ya bagaimanapun ya ini juga bagian hulu yang bermasalah ketika DPR itu seolah-olah satu unit yang terpisah dari masyarakat, satu badan yang ketika proses pemilu selesai itu seolah-olah ya mereka bukan bagian dari masyarakat atau rakyat. Nah ini jadi masalah tersendiri, seolah-olah mereka punya logika tersendiri untuk menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan. Nah ini sekali lagi berdasarkan pertimbangan jangka panjang untuk anak cucu kita, maka 100% saya mendukung apa yang diperjuangkan oleh para perwira TNI, especially poin ke-5. Salam konstitusi.